semuanya, selamat datang di vlog kami. Kita hari ini lagi ada di Cagar Budaya KAI Cimahi. Di sini kita akan perkenalkan kalian bangunan-bangunan bersejarah pada zaman kolonial. Jadi sekarang kita mau muter-muter stasiun Cimahi buat lihat bangunan bersejarah yang ada di stasiun Cimahi. Jadi pastikan tonton sampai selesai ya. Dah, ikutin terus. Halo, perkenalkan nama saya Melia Jaka, absen 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faida Rizky Rahmadani, absen 14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neisha dari absen 27. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurmalasari dari absen 36. Hai guys, jadi kita baru sampai di stasiun kereta api Cimahi. Tapi sebelum kita masuk, kita mau lihat di depannya tuh ada apa aja sih? Ada apa aja ya? Di sini banyak jajan-jajanan yang bisa kalian cobain. Ada batagor, bakso, terus cilok. Terus di sini tuh harganya tuh terjangkau, affordable. Buat kalian yang mau kesini, jangan khawatir karena ada apa guys? Di sini banyak kendaraan umum, ada angkot, gojek juga banyak. Jadi bisa pas banget, jangan khawatir di sini. Ya karena itu lokasinya tuh sangat amat strategis. Mau kalian pakai aplikasi apapun pasti muncul. Yuk kita terus. Dari awal masuk aja, tempatnya udah berasa klasik dan berbeda dengan tempat lain. Yuk! Tepat di lorong stasiun kereta api Cimahi, kalian akan melihat pajangan sejarah stasiun kereta api Cimahi. Di sini ada bangunan lama dengan dinding yang tebal. Di stasiun kereta Cimahi ini tersedia rute kereta api, jadi kalian tidak usah bingung kalau mau melihat rute.
Guys, sekarang kita mau lihat pintu besi dan rel lama di stasiun Kota Cimahi. Kalian bisa melihat rel lama dan pintu besi yang sudah lama dipertahankan. Bisa dilihat dari detailnya yang dijaga dan ukurannya. Ini adalah kereta feeder yang akan mengantarkan kalian transit dari stasiun Cimahi ke stasiun Wus yang ada di Padalarang. Guys, nih kita jadi sekarang udah ada di stasiun kereta api Cimahi, yaitu sebagai cagar budaya Kota Cimahi. Kalian bisa lihat bangunannya tuh masih ada apa ya, kayak kolonial Belandanya gitu nggak sih? Masih ada sejarahnya dan Masih dipertahankan dari bangunan zaman dulu. dari zaman Belanda. Terus waktu kita sampai sini tuh kayak vibes Belandanya tuh masih kayak kerasa banget. Jadi kayak lagi di zaman Belanda. Hai guys, sekarang jadi kita lagi jalan di lorong stasiun kereta api Cimahi. Kata kalian gimana guys vibes-nya? Klasik sih. Terus kayak ini gak sih, lihat deh ventilasinya, kayak terbuka banget walaupun di lorong tapi cahayanya. Terus juga ini tuh kayak spot-spotnya tuh karena klasik ya, jadi ada estetikanya gitu. Terus juga si bangunannya tuh kayak masih ada hal-hal zaman dulunya gitu loh. Ya misalnya kayak si apa ini, pintu besar, pintunya ini tuh pintu kayu jati gitu, dan emang maksudnya udah lama gitu loh. Terus ada beberapa yang direnovasi juga, misalnya tuh kayak ini apa, si dinding-dindingnya kayak Ya, masih dindingnya juga ini gede-gede banget, kayaknya habis dicat. oh iya sama jendelanya nih, jendelanya besar banget. Guys, ada fun fact juga kenapa bangunan-bangunan zaman dulu tuh kayak jendela atau pintu tuh tinggi-tinggi buat sejukin ruangan, karena bangunan tinggi-tinggi tuh bisa membuat agak ruangan lebih luas, jadi adem di dalam ruangannya. Jadi ventilasi itu langsung masuk Di sini juga ada kolam ikan yang ini tuh bangunan baru ya. Ini bekas apa ya? Oke guys, jadi ini taman. Kayaknya ini baru direnovasi juga karena emang kayak masih baru gitu. Aku minum ya. Halo semuanya, jadi sekarang kita ada di bangunan terbaru.
Apa itu bangunan terbarunya guys? Jadi bangunan itu adalah halte kereta feeder yang warna hijau itu. Jadi dari kayak kereta transit dari Cimahi ke tempat busnya yang ada di Padalarang. Iya, stasiun Padalarang. Hai guys, jadi sekarang aku mau nyeritain nih sejarah stasiun kereta api Cimahi pada tahun 1873. Jadi kereta api ini masuk wilayah Priangan saat perusahaan swasta Nedat Flat Inggit menyelesaikan pembangunan rel kereta api Batavia di Jakarta. Lalu ke Buisendorf di Bogor pada tanggal 31 Januari 1873. Lalu pembangunan jalan kereta api ternyata hanya dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, yaitu kesulitan angkutan hasil-hasil perkebunan. Lalu di tahun 1878, pembangunan rel kereta api dari Bogor dilanjutkan hingga ke Bandung melalui Sukabumi ke Cianjur. Nah, selanjutnya pada tahun 1884, jalur Cimahi-Bandung ini secara resmi dioperasikan pada tanggal 17 Mei 1884. Karena jalur ini sudah melewati daerah Cimahi, otomatis dibangun pula sebuah halte di Cimahi. Stasiun Cimahi berada pada ketinggian di atas 72,3 meter di atas permukaan laut. Stasiun Cimahi ini beralamat di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan mengumumkan pembukaan secara resmi jalur kereta api Cianjur, Bandung yang direncanakan berlangsung pada tanggal 17 Mei 1884. Disusul pembukaan jalur Bandung Cicalengka pada tahun 1889. Orang pribumi juga sudah dilibatkan sejak awal. Meski dengan jabatan rendah, misalnya Oden Ujang yang menjadikan Rani Bumi menjadi kelas batu. Selanjutnya, pada awal Februari 1905 diberikan bahwa stasiun baru Cimahi akan selesai bulan Maret 1905. Yang menarik, konon WC pertama yang dipasang di stasiun kereta api Hindia Belanda ada di stasiun Cimahi. Het Nieuw van den Dag voor Nederland in die NDNI 2 Februari 1905. Stasiun Cimahi kemungkinan membuka jalur perkebunan-perkebunan, terutama di sekitar Cisarua, yang berdekatan dengan Lembang untuk memasarkan hasil produksinya. Selain perkebunan, orang-orang yang berbisnis lainnya pun kerap menggunakan stasiun Cimahi sebagai alamat dan acuannya. Lalu pada tahun 1945, kereta di stasiun Cimahi diangkut oleh tentara Jepang untuk keperluan perang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilan alih stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Lalu puncaknya adalah pengambilan alih kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945, kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya di Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKAR. Lalu selanjutnya pada 1998, dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi perusahaan umum kereta api atau Perunaka. Tahun 1991 berubah menjadi perseroan terbatas PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Aduh guys, lapar gak sih? Udah jam siang kayak gini. Tenang. Di sini kayak Cimahi juga banyak loh fasilitas buat kalian makan. Ada apa aja nih? Ada jajanan di depan, kayak jajanan jadul gitu. Ya,
Terus gerobak. di sini ada Indomaret. Lalu Lalu di sekitar sini juga ada toko roti. ada Alfa Express dan banyak yang kalau kalian lapar bisa kalian beli di sini. Nih guys, lihat ada di kalau di stasiun Cimahi itu tidak boleh Merokok, no smoking, no smoking, yes. yes, No, no, no. no. Jadi guys, buat kalian yang mau jalan-jalan pakai kereta api bisa naik dari stasiun Cimahi. Tapi dari keberangkatan awalnya ada di stasiun Padalarang sampai Cicalengka. nih, kalian bisa dari stasiun Cimahi. Guys, buat kalian informasi yang mau pada naik kereta api dari stasiun Cimahi, kalian tuh harus mesen tiketnya itu lewat online. Jadi ada aplikasi namanya itu aplikasi KAI. Jadi harus pesen dulu di aplikasi itu, baru nanti kalau udah dipesan kalian waktu udah sampai stasiunnya baru di scan di sini guys. Di komputer ini. Kalau yang nggak bisa, kalian bisa minta bantuan ke para petugas yang ada di lokasinya. Sekedar info, harganya tuh cuma 5.000 kemanapun dari stasiun Padalarang sampai Cicalengka. Nih guys, jadi itu tempat tunggu buat yang pada mau naik kereta api, dan ini tuh ramah buat anak-anak karena lihat guys, ada apa nih? Ada taman kanak-kanaknya, ada tempat bermain anak-anaknya. Jadi buat kalian para nggak usah khawatir kalau yang bawa anak takut rewel. Di sini ada tempat bermainnya. itu dia. Buat kalian yang lagi di stasiun kereta api Cimahi, jangan lupa duduk di sini karena estetik adem. Karena lihat di belakangnya ada apa? Ada pohon. Kalau malam-malam ini lampunya nyala. Tuh, jadi adem di sini. Jadi guys, ini kita ada di samping stasiun Cimahi. Bisa ngeliat kereta dari sini. Bentar lagi ada kereta yang mau berhenti. Terus ini buat yang mau pada bawa motor, ini kalian masuknya tuh lewat pintu yang di sini. Kalau yang di sana itu
Nah guys, kita udah capek nih muter-muter stasiun KAI Cimahi. Nah, setelah kita muter-muter, kita dapat banyak informasi nih. Apa tuh? Jadi, stasiun Cimahi itu merupakan salah satu saksi sejarah dibangunnya jalur kereta api era Belanda. Yaitu, waktu itu tuh namanya itu Stasiun Cimahi. Kalau sekarang kan Stasiun Cimahi. Yang sampai sekarang itu masih aktif. Stasiun Cimahi itu merupakan bagian dari pembangunan jalur Bulitrong, Bogor, Bandung, Cicalengka. Jadi dulu tuh stasiun Cimahi itu punya sebutan, namanya itu sebutannya tuh Kalung Besi, yang merupakan Bogor, Bandung, Cicalengka, yang mulai digarap sekitar tahun 1879 oleh perusahaan kereta api negara Staatsbedrijf. Jadi, sepanjang 181 km, stasiun Cimahi kemudian mulai beroperasi pada tahun 1884. Lalu tujuan pembangunan jaringan kereta api di Priangan adalah untuk kepentingan ekonomi menghubungkan wilayah subur Priangan dengan pelabuhan di Batavia, Jakarta. Ketika itu, hasil bumi seperti karet, kopi, hingga kini dihisap sebanyak-banyaknya untuk dikirim ke Batavia atau Jakarta. Keberadaan jalur kereta api ini sangat penting karena ketika untuk mengirim hasil bumi dari Priangan cukup memakan waktu, jadi kita memakai alternatif kereta api untuk ke sana. Hingga jaraknya pun tidak menempuh waktu yang begitu lama. Dengan terhubungnya jalur kereta api dari Bandung ke Cimahi, ke Cianjur, Sukabumi, Bogor, sampai Jakarta, hasil bumi bisa diangkut hanya dalam waktu 6 sampai 8 jam saja sehingga lebih efisien dan efektif. Seiring perkembangannya waktu, stasiun Cimahi kemudian diperbesar untuk keperluan militer untuk melegitimasi kekuasaan Belanda, Hindia Belanda atau di Indonesia. Apalagi ketika itu mulai dibangun garnisun di kota Cimahi. Keberadaan stasiun Cimahi dianggap ini sangat strategis untuk memudahkan para tentara KNL, apalagi stasiun tersebut dekat dengan rumah sakit militer. Tahu yang disebut rumah sakit Dustira. Ya guys, jadi rumah sakit Dustira itu deketan banget sama stasiun Cimahi. Kayak di belakang stasiun Cimahi itu rumah sakit Dustira. Terus tadi itu di depan tuh ada bangunan Sudirman. Itu juga termasuk cagar budaya di Cimahi. Iya, benar. Jadi kalau ada tentara nih, tentara KNIL yang sakit atau luka-luka di pertempuran bisa langsung diturunkan di stasiun Cimahi ini, lalu dibawa ke rumah sakit Dustira yang ada di belakang stasiun Cimahi. Cimahi dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang sudah lama mengalami perubahan. Makin kesini, di kesan heritage masih terlihat, masih ada sisa-sisa sejarah hingga kini dilestarikan meski sudah tidak utuh. Namun bangunan-bangunan yang dengan suasana-suasana zaman dulu masih kerasa sampai hingga saat ini. Nah guys, setelah keliling-keliling, apa kesan menurut kalian? Di sini tuh suasananya kayak seru banget, asik, klasik, pokoknya kayak terbawa suasana buat ke zaman yang dulu. Juga bangunan-bangunannya juga masih ada nilai estetika, juga klasik-klasik. Banyak juga unsur-unsur sejarah dari bangunan. Nah guys, segitu aja vlog dari kita yang habis muter-muter dari stasiun Cimahi yang merupakan cagar budaya kota Cimahi. Bye. Hai guys, jadi Bu izin bertanya boleh ya? Sok tanya. Itu di sini udah berapa tahun itu? Seumur saya udah 60 tahun di sini di depan KTKI Cimahi ya Bu. Kalau menurut Ibu, stasiun Cimahi ini tuh membantu warga sini kan Bu? Sangat membantu sekali. Berarti emang KTKI itu lokasinya itu sangat strategis dan membantu para UMKM juga ya Bu ya? Iya. Kalau
Biasanya kalau yang rame-rame tuh 2.000 pada saat apa gitu Bu? Hari-hari biasa. Kalau Sabtu Minggu mah nggak begitu banyak. Karena banyak yang kerja ya Bu. Nah, kerja dan di sekolah tuh banyak berobat juga di klinik. Terus ini apa? Pengunjung yang mau melakukan perjalanan kereta api ya, antar kota, luar kota, kan suka ada yang beli. Berarti emang setiap hari tuh penumpangnya tuh selalu banyak ya Bu di sini. Alhamdulillah banyak penuh. Jadi sangat bermanfaat. Oke, udah segitu aja. Makasih Bu. Dadah. Semoga dagang SMK berapa? SMK berapa? smart.